Selamat sore semuanya, teman-teman. Sore. Untuk sore kali ini, kita akan membahas materi basis data yang pastinya menggunakan Microsoft Visual Pro. Nah, sebelumnya saya mau tanya, yang minggu lalu apakah sudah dicoba atau belum? Belum Pak, kendala laptop. Oh, kendala laptop. Oke. Iya. Rahmat? Sama, Pak. Sama. Ana? Juga sama. Dideketin lagi. Apa? Oh, udah nyoba. Oh, gitu ya, udah dicoba ya. Oke. Nah, kalau untuk Budianti atau Rahmat, misalkan masih terkendala peralatan laptop, silakan bisa ke kampus. Saya sudah instruksikan ke para administrasi untuk membuka satu ruang untuk praktek tentu saja di ruang atas yang menghadap taman. Yang biasa kalau saya praktek aplikasi. Gitu ya. Jadi silakan datang ke sini. Pak, kalau Gimana? Pak Robi, Ya. kalau sendiri ya Takut. mana, Pak? Oh. Ya gini, ya jangan malam-malam. Kamu kerja? Libur orang ini, Pak. Oh, libur ya? Boleh kalau mau pagi boleh, atau siang juga boleh. Itu. Jadi ambil waktunya itu pada saat jam di mana kamu nggak online. Itu. Oh iya. Jadi kampus tetap buka, mulai bukanya itu mulai jam 9 sampai jam 6 sore saja. Gitu. Iya, Ya. Pak. Tapi kalau misalkan butuh, misalkan, wah kuota saya habis sih Pak. Silahkan streaming di kampus juga boleh. Seperti itu ya. Supaya Siap. tidak ada kendala masalah sinyal. Kalau administrasi memang buka sampai pukul 6 sore, tapi kalau dosen, kan di sini yang biasa di sini tuh Pak Agus Priadi. Nah, beliau online sampai jam berakhir, jam 8:30 gitu. Budianti kan pernah merasakan ya? Iya, nunggu. Gitu. Jadi bisa online di sini, sehingga tetap Anda dapat materi. Oke, itu yang perlu Anda ketahui. Kalau mau di-share ke teman-teman, silahkan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan masuk ke materi. Jadi minggu lalu, materi kita itu sampai pada bagian yang ini. Saya share dulu. Yes, oke. Kelihatan jelas? Iya. Sip. Jadi minggu lalu, materi Foxro atau sistem basis data itu sampai pada poin nomor 5, yaitu mengurutkan data. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan. Minimal sampai poin ke-10. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah buka Foxro-nya. Ini yang kemarin kita lakukan, yaitu
mengetikkan sebuah data, kemudian kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama. Jadi saya gunakan data yang minggu lalu juga, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini, yaitu perintahnya adalah mencari data. Mencari data. Perintah untuk mencari data itu langkah-langkahnya klik menu table, go to record, lalu pilih locate. Tampilan di workflow-nya seperti ini, lalu yang di sebelah kanan ini adalah arti-artinya. Top artinya data paling atas, data paling bawah, bottom, dan seterusnya. Nah, kenapa kita pilih locate? Yaitu untuk mencari data tertentu. Data tertentu itu berarti bebas. Misalnya di sini di bawah. Contoh, mencari data yang nama datanya itu adalah Sania. Ini ya, contohnya. Kemudian untuk perintah Foxtrot-nya adalah for.2 nama Sania. Kalau tampilan di Foxtrot nanti seperti ini. Scope-nya pilih all, for-nya diketik nama sama dengan Sania. Oke, sekarang saya akan masuk ke Foxtrot. Pertama, aktifkan dulu tabel pegawai seperti ini. Tandanya kalau tabelnya aktif, di bagian atas di menu bar ini akan muncul yang namanya table. Ya, yang di atas muncul namanya table. Tapi kalau tabelnya tidak aktif, contohnya seperti ini saya klik keluar. Nah, Anda lihat di atas apakah muncul table? Jawabannya Enggak. tidak muncul ya. Di sini ya, tidak muncul ya. Oke, jadi aktifkan klik pada tabelnya dulu, kemudian klik menu table. Lalu go to record, kemudian saya pilih locate. Scope-nya tadi adalah all, kemudian for, ini diketikkan. Nama sama dengan petik Sania ya, sesuai dengan yang ada di sini. Jika saya klik locate, maka yang ada tulisan Sania ini akan terblok. Oke, jika saya klik locate, maka hasilnya Sania ini akan terblok. Selanjutnya saya klik. Ya. Loh, ternyata apa yang terjadi? Tahu nggak? Tidak ada perubahan apa-apa, bahkan tulisan Sania-nya ini tidak terseleksi atau tidak terblok. Kemudian salahnya di mana? Oke, ini saya cobakan kembali. Masuk ke locate, record, kemudian saya ketikkan. Udah, ini sama ya, for nama sama dengan Sania, locate. Lihat perubahannya. Udah. Oh, ini yang terseleksi yang poin pertama ini ya. Saya ganti aja. Seperti ini. Perubahan bagian yang kedua tadi dengan yang pertama perbedaannya ada di mana? Ini yang kedua ternyata berhasil nih terseleksi. Perbedaannya ada di mana? Budianti mungkin mau menjawab? Namanya enggak gitu, Pak. Namanya
namanya Kapital sama nggak kapital iya. hurufnya? Ya, jadi kalau kita kalau kita lihat pada jendela komen sebelah kanan. Ini yang pertama tadi ya. Jadi menggunakan tulisan yang hurufnya ternyata kecil. Terus yang kedua itu hurufnya apa ini? Besar atau kapital. Nah, pada saat saya memasukkan dengan huruf yang kapital, ternyata rumusnya itu jalan. Benar. Berarti kita punya kesimpulan bahwa ketika kita mengetikkan sebuah perintah, harus sesuai dengan besar kecil huruf. Paham maksud saya? Ya. Jadi harus disesuaikan dengan kapital besar kecil huruf, kapital besar kecil huruf pada data. Nah, ini kan kebetulan data yang saya ketik semuanya kapital. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin untuk bagian yang pertama yaitu mencari data. Misalkan saya mau cari data yang alamatnya adalah Ungaran. Dan di sini ya. Posisi kursor berada pada alamat bebas, mau di mana saja boleh, bebas. Kemudian tabel go to record locate. Scope-nya adalah all, for-nya saya ketik alamat. Alamat sama dengan ketik Ungaran. Ketik locate. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk pencarian data. Apakah bisa melihat tulisan menghapus data? Nah, Saya, oke. Yang berikutnya setelah perintah untuk mencari data, selanjutnya menghapus data. Untuk menghapus data di sini, langkah-langkahnya klik menu table, kemudian pilih delete record. Lalu untuk scope-nya, ya kita atur sesuai dengan data yang akan kita hapus. Contoh, perintahnya adalah menghapus record nomor 7. Oke, menghapus record nomor 7. Kalau saya lihat pada tabel di PopPro, yang nomor 7 adalah ini ya, berarti baris Budi di sini ya. Ini akan dihapus. Jadi record nomor 7 itu ya kita tinggal hitung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya, record yang ke-7. Oke, kursornya bebas mau di mana saja. Klik menu table, kemudian delete record. Sini. Lalu scope kita ubah menjadi record. Lalu angka 1 kita ubah jadi 7. Scope-nya record, kemudian angkanya kita ubah jadi 7. Udah, cuman gini aja. Selanjutnya, klik delete. Hasilnya, Anda lihat perubahan pada tabel. Ya, jadi pada baris ke-7 atau data ke-7 itu ada tanda yang warnanya hitam. Jadi ini ada tanda yang warnanya hitam. Untuk perintah menghapus di bagian ini itu tidak langsung menghapus data, enggak. Tapi memberikan sebuah tanda. Gitu ya.
Jadi untuk perintah menghapus di sini adalah perintah yang hanya memberikan tanda bahwa data tersebut itu dihapus atau delete. Gitu ya. Selanjutnya, perintah menghapus data yang namanya adalah Yuanita. Saya cek dulu apakah ada yang namanya Yuanita. Oh ini ya, harusnya Yuanita bukan Yunita. Kalau tadi menghapus record yang 7, selanjutnya di sini menghapus yang namanya adalah Yuanita. Klik table, lalu delete record. Selanjutnya, scope-nya ini saya rubah menjadi all. Oke, ini menjadi all. Selanjutnya, for-nya kita masukkan. Seperti tadi, nama sama dengan petik Yuanita. Sebelum menghapus, datanya harus disamakan dulu ya. Oke, ini sudah sama, delete. Maka di sini posisinya terhapus. Yuanita baris Yuanita ini dikasih tanda untuk bahwa data ini dihapus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Itu ada? enggak terhapus sama namanya, alamatnya. Iya, satu baris, betul. Jadi satu baris semuanya terhapus. Ya NIP, ya nama, ya alamat, ya jabatan, status, pokok. Gitu. Berikutnya, perintah yang berikutnya adalah menghapus data dari rekod 1 sebanyak 3. Nah, di sini yang sedang terseleksi itu rekod keberapa? Yang sedang terblok itu rekod keberapa? 7 sama 2 tadi. 7. Ya. Jadi yang sedang terseleksi atau yang sedang terblok warna biru adalah rekod 7. Nah, padahal tadi di sini perintahnya menghapus data dari rekod pertama. Betul ya? Karena di sini dari rekod pertama atau rekod 1, pastikan posisi yang aktif itu posisi yang sedang aktif ya. Ini rekod yang pertama. Mau bebas, yang penting di baris yang pertama. Gitu ya. Setelah itu kita lakukan perintah table delete record. Scope-nya adalah next. Kemudian satunya kita ubah jadi 3. Jadi nanti baris pertama, kedua, dan ketiga itu atau ditandai untuk dihapus. Gitu ya. Oke. Ini saya klik delete. Ya, jadi 1, 2, dan 3 ini terblok. Ditandai bahwa data 3 data ini dihapus. Begitu ya. Jadi posisi kursornya atau data yang sedang aktif, kalau kita mau hapus dengan model next tadi, ini contohnya delete next 3, ya harus yang aktif mulai dari yang pertama.
itu untuk menghapus. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk menghapus data. Jadi ini datanya tidak benar-benar dihapus ya. Jadi hanya nih ditandai pada rekodnya. Jadi data yang di-delete cuman ditandai saja. Nah Pak, kalau misalkan nggak jadi dihapus bagaimana? Kan timbul pertanyaan seperti itu ya. Nggak jadi, memang datanya itu benar. Apa perintahnya? Apakah ada perintahnya, Mas? Seperti itu. Ya, ada. Untuk perintahnya, menghilangkan tanda yang di-delete ini. Perintahnya yaitu klik tabel, kemudian pilih recall record. Arti dari recall ini adalah memanggil. Ya, recall ini adalah memanggil. Saya klik. Mana yang akan saya ambil? Misalkan saya mau mengembalikan data yang record ke-7. Ini kan warnanya hitam ya. Maka scope-nya itu saya ganti record. Lalu 1 saya ganti 7. Klik recall. Nanti hitamnya ini akan hilang. Nah, seperti ini. Hilang ya. Kemudian mau memanggil kembali yang baris pertama sampai ketiga. Tabel, recall record. Lalu scope-nya ubah jadi 3. Recall. Oh, salah. Salahnya apa? Yaitu posisi kursornya harus aktif di sini dulu, baris pertama. Tadi baris terakhir ya dia nggak mau, ya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini malah menjadikan sebuah pengalaman. Lupa saya sudah memanggil data yang dihapus menggunakan next, tapi kok tidak bisa. Lah kursornya ternyata ada di bawah. Ya jelas tidak mau gitu kan. Saya ulangi lagi. Next 3. Recall. Nah gitu ya. Jadi kembali normal semua. Oke. Jangan khawatir untuk tutorial memanggil data itu juga sudah ada di sini. Ini. Iya, judulnya itu membatalkan tanda penghapusan. Tadi ini kan yang saya cobakan. Ini menghapus record, membatalkan penghapusan record 7. Membatalkan penghapusan dari data yang namanya Yonita. Perintahnya sih mirip-mirip sih semuanya. Hanya posisi pemilihan ini aja. Apakah mau mencari data, yaitu kalau mencari adalah go to record. Yang kedua, menghapus data, delete record. Kemudian membatalkan penghapusan, membatalkan tanda penghapusan, yaitu recall. Ya, recall record. Untuk perintahnya, pemilihan scope dan for itu rata-rata ketiganya itu sama. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini tadi sudah
poin 8. Karena hari ini kita belajar sampai poin ke-10. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke. Ada. Saya lanjutkan kembali. Tinggal 2 poin lagi. Yaitu poin 9, menghapus beneran. Nah, apa sih maksud dari menghapus beneran? Jadi ceritanya begini. Ini saya akan menandai untuk record yang ke-7. Kalau ada tanda seperti ini, berarti apa? Bahwa record baris record baris ke-7 itu dihapus, Tandai. di-delete. Ya. Betul ya, kalau ada tanda yang seperti ini berarti di-delete atau dihapus. Tapi kan datanya belum hilang. Datanya masih ada. Nah, perintah untuk menghapus beneran. Wah, itu bahasanya ini bagus ya. Menghapus beneran itu apa ya? Bahasa lainnya ya. Menghapus tenanan. Loh. Ada perintahnya. Yaitu apa? Di modul untuk perintahnya itu klik table lalu remove delete record. Lalu ada pertanyaan, yes atau no. Jika kita jawab yes, maka ya data tersebut akan terhapus. Jika kita jawab no, maka ya nggak jadi dihapus. Oke, ini ya saya jawab. Tadi perintahnya apa? Table, remove, delete, record. Jadi remove itu kan membuang, memindahkan, remove gitu ya. Kemudian yes. Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Tabelnya tertutup. Iya, memang tabelnya semuanya tertutup. Ya, kita tinggal klik browse saja. Klik browse di sini atau ketik pada jendela komen. Bro gitu ya. Nah, kita lihat datanya sekarang tinggal berapa? Tinggal 6. Ya, tadi kan 7 ya. Sekarang datanya tinggal 6. Berarti data baris ke-7 benar-benar terhapus. Atau bisa mau cara yang cepat. Ada cara yang cepat menghapus data yang mau dihilangkan. Misalkan di sini yang nomor 6 itu mau saya hapus. Ketik aja pada jendela komen, yaitu PACK. Enter. Dan kemudian saya browse. Jadi data baris ke-6 akan hilang. Yes, seperti itu. Terakhir, poin yang ke-10. Apakah kelihatan poin yang ke-10? Ya, Mengganti data. kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Poin 10, mengganti data. Ceritanya, di sini saya mau mengganti jabatan. Record nomor 2, jabatannya diganti menjadi admin. Saya cek dulu. Oke. Record nomor 2, ini Yuanita. Jabatannya kan awalnya staff. Itu mau diganti menjadi admin.
perintahnya table, lalu pilih replace with. Table replace with. Replace fill, sorry ya, bukan with. Replace fill. Kemudian kita pindahkan untuk fill. Fill yang akan diganti itu adalah fill jabatan. Jadi fill-nya di sini saya ganti jadi jabatan. Lalu with kita ketikkan yaitu admin. Kemudian karena di sini ngubahnya pada record yang kedua, berarti scope-nya itu saya ganti record, lalu satunya saya ganti 2. Scope-nya record, lalu ganti jadi K2. Selanjutnya replace. Nah, bisa dilihat perubahan datanya seperti ini. Oke, jangan khawatir, modulnya itu ada langkah-langkahnya, yaitu di sini. Kalau misalkan mengubah ganti data jabatan menjadi staff atau enggak dibalik dengan menggunakan data tertentu. Misalkan gini, yang staff ini kan ada 2. Itu mau saya ubah jadi admin semuanya. Perintahnya table replace field. Field-nya tetap masuk ke jabatan. Ini saya ganti admin. Jangan lupa kasih tanda petik ya. Kemudian scope. Ini saya ubah jadi all. Nah, yang dirubah apa? Yaitu jabatan sama dengan petik staff. Petik. Jabatan ya. Oh, ini salah ketik ini. Harus sesuai. Jabatan. Jadi di sini saya akan merubah yang jabatannya staff menjadi jabatannya admin. Lalu klik replace. Nanti dua-duanya akan berubah. Nah, gitu. Oke. Sepertinya selesai. Mengubah data keseluruhan yang golongannya pegawai tetap. Kalau yang ini besok. Nah, kira-kira seperti itu untuk perintah mengubah data. Ya, masih ada waktu sangat banyak di sini. Monggo mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau yang pertama tadi, yang habisnya 3 itu loh Pak, itu apakah harus dari pertama? Kalau mau menghapus yang 1, 2, 3, begitu maksudnya? Iya. Yeah. Maksudnya yang ini ya. Saya tunjukkan. Jadi menghapus baris pertama, kedua, sama ketiga. Begitu. Betul? Ya. Apakah harus apanya itu? Kursornya harus berada pada baris pertama. Nah, ya, apakah harus? Harus. Wajib. Supaya nanti yang terhapus itu mulai dari 1, 2, dan 3. Seperti ini toh? Seumpama kursornya itu nomor nomor berapa? Selamanya nomor
nomor 3 berarti hapusnya 345 gitu, Pak? Iya, betul. Ini next ya, saya Oh ya. Nah, seperti ini. Jadi posisi kursor itu sangat mempengaruhi dari data yang dihapus. Ya, oke. Yang lainnya? Oke. Ada lagi? Belum ya? Mana belum? Pak Yuli mungkin? Belum? Rahmat? Cukup, Pak. Oke. Untuk materi yang kedua nanti akan kita mulai pukul berapa? Kita mulai pukul 6:30 ya. Iya. Ya, nanti agak cepat saya uploadnya. Jangan lupa untuk stay tune di Siakat ya, dan kasih komentar untuk video terakhir. Bisa masuk ke presensi secara otomatis, gitu ya. Ini kalau mati, nanti kita istirahat, ketemu lagi pukul 6:30. Ditunggu saja sampai